Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Mari kita awali ibadah pada hari ini dengan memuji Tuhan memakai kidung jemaat nomor 19. Tuhanku Yesus. Jemaat diundang berdiri. Yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama kita menghayati dan memasuki panggilan Tuhan di dalam ibadah minggu saat ini. Kita bersama mengetahui bahwa ibadah minggu ini adalah ibadah minggu dalam masa pembangunan GKJW. Mari bersama kita menghadap Tuhan, mengambil saat teduh, mengaku yang demikian. Satu-satunya pertolongan kami asalnya dari Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang senantiasa terus berkarya dan mencintai umat-Nya, yang cinta kasih sayang-Nya kekal selamanya. Kasih karunia damai sejahtera Allah di dalam Yesus Kristus ada senantiasa mengalir membersamai kehidupan saudara. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan bersama mendasari peribadahan kita saat ini dari tulisan Amsal pasalnya yang ke-9. Kitab Amsal pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-4 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Yang demikian sabda firman Tuhan. Amsal 9 ayatnya yang ke-4 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari, dan kepada yang tidak berakal budi katanya, marilah, makanlah rotiku, dan minumlah anggur yang telah kucampur. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Amin. Mari bersama kita menyambut dasar ibadah ini dengan bersama kita memuji memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 462, baitnya yang pertama dan baitnya yang ketiga. Tolong aku Tuhan, bimbing tanganku, jangan sia-sia karya hidupku. Ajarku mengatur maksud hidupku, jangan mementingkan hanya diriku. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, tulisan Amsal 9, ayatnya yang ke-4 sampai dengan ayatnya yang ke-6, merupakan sebuah sapaan bersama bagi umat pada saat itu di mana umat diutus untuk benar-benar melihat diri secara jujur, umat diutus untuk benar-benar meneliti kehidupan secara serius, sehingga ada sebuah pengakuan bagi siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada yang tidak berakal budi, diharapkan untuk marilah makanlah rotiku dan minumlah anggur yang telah kucampur. Buanglah kebodohan maka kamu akan hidup dan ikutilah jalan pengertian. Menunjukkan ada sesuatu yang benar-benar masuk dalam kehidupan umat manusia yang dikatakan di sana adalah hikmat. Sehingga orang yang berhikmat itu benar-benar mampu menyadari ketidakberdayaannya, kerapuhannya, dan kelemahannya.
Dan ketika mereka sudah sadar dalam hal itu, maka pastilah ada sebuah sosok yang dibuat sebagai kebergantungan hidup mereka. Dan sosok itulah yang nantinya akan merubah mereka menjadi sosok yang semakin baik dan semakin berkenan di hadapan Tuhan. Akan tetapi masalahnya dalam kehidupan kita saat ini, saudaraku, kebanyakan orang, sebagian orang yang menjalani kehidupan, mereka seakan-akan merasa dirinya baik-baik saja. Mereka merasa bahwa hidup mereka itu tenang-tenang saja. Dan setiap proses perjumpaan bersama dengan Tuhan, itu seakan-akan menjadi sebuah proses rutinitas semata. Sehingga sesuatu yang masuk dalam diri mereka, itu tidak akan pernah menjadi sesuatu yang berarti dan merubah hidup mereka menjadi lebih baik. Mari saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pada saat ini kita melihat kembali kehidupan kita secara pribadi, secara khusus hidup kehidupan kita secara spiritual bersama dengan Tuhan. Benarkah setiap perlakuan saleh kita, kesetiaan kita, relasi kita bersama dengan Tuhan, itu benar-benar memberikan efek atau memberikan dampak dalam kehidupan kita, sehingga ada sesuatu yang berubah dalam diri kita? Atau jangan-jangan setiap perjumpaan kita bersama dengan Kristus itu menjadi sesuatu yang biasa-biasa saja, dan pada akhirnya tidak ada dampak apapun meskipun kita setiap saat itu berelasi dengan Dia. Mari mengambil saat teduh sejenak, kita bersama menghadap Tuhan dalam keheningan dan di dalam pengakuan kita. Kita berdoa. Tuhan yang sungguh melihat setiap laku kehidupan kami. Tuhan yang sungguh benar-benar melihat apa yang menjadi isi dan batin kami. Ya Allah kami, jika memang Kau masih melihat ya Tuhan, bahwa setiap laku hidup kami, setiap relasi-relasi kami bersama dengan Engkau, adalah relasi-relasi sampul yang hanya terlihat baik, terlihat saleh, dan terlihat taat, tanpa ada sesuatu yang berarti yang timbul dalam hidup kami. Pada saat ini ya Allah, kami orang yang tidak berdaya, kami orang yang rapuh, kami orang yang lemah, dan kami orang yang sering jatuh dalam lumpur dosa dan kesalahan. Ya Tuhan, pada saat ini kami bersimpuh di hadapan-Mu. Kami memohon penyucian, memohon pengampunan yang dari Tuhan. Ya Allah, kami sungguh berserah kepada-Mu, karena kami mengimani dan meyakini bahwa Engkau-lah satu-satunya harapan dan tumpuan di dalam hidup kami dan masa depan harapan kami. Kami sungguh menyerahkan hidup kami ya Tuhan hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami terus memohon Engkau berkenan untuk mengajari kami bahwa setiap perjumpaan, relasi yang kami hayati bersama dengan Engkau, itu benar-benar menancap, meresap dalam diri kami, sehingga menimbulkan dampak yang sungguh-sungguh nyata, baik dalam diri pribadi kami, maupun orang-orang di sekitar kami. Kami berserah diri di hadapan-Mu Tuhan, di dalam Yesus Kristus, Sang harapan hidup kami yang sejati. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, bagi kita, umat yang mau sungguh-sungguh dengan secara serius, mau terus memperbaiki hidup kita, semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan, mari bersama kita menerima berita anugerah dari Dia. Oleh karena itu, jemaat diundang berdiri. Berita anugerah ditulis di dalam Efesus pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-16, yang demikian sabda Tuhan. Efesus 5 ayat 15 dan 16 yang demikian.
Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Amin. Mari kita sambut dengan penuh sukacita berita anugerah pemberian Tuhan ini dengan bersama kita memuji memuliakannya dari Kidung Jemaat 153, bait pertama dan baitnya yang kedua. Dengarlah kata Yesus, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, tidak akan lapar lagi. Dengarlah kata Yesus, Ku berikan air hidup. Barang siapa datang kepadaku, tidak akan haus lagi. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, tiba saatnya pada saat ini kita akan bersama menghayati dan menerima sapaan sabda Tuhan. Terlebih dulu mari bersama kita menyiapkan batin kita. Kita mengambil saat teduh, kita bersama menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas kesempatan dan waktu yang masih Tuhan perkenankan untuk kami alami dalam kehidupan ini. Bersyukur kepadamu ya Allah, atas berita pengampunan dan keselamatan yang masih Tuhan tunjukkan kepada kami, agar hidup kami semakin hari semakin baik berkenan di hadapan Engkau. Ya Allah, di dalam ibadah ini, kami bersama-sama pada saat ini akan menerima, menghayati dan merasakan sabda Tuhan yang akan bersama kami pergumulkan. Untuk menuju hidup yang lebih berkenan dan lebih baik di hadapan-Mu, kami menyadari kami tidak mampu berusaha dengan akal pikiran kami secara pribadi. Oleh karena itu, sabda-Mu yang akan bersama kami terima, sungguh-sungguh menjadi sebuah dasar dan pondasi yang hidup dalam kehidupan kami, sehingga ya Tuhan, ketika kami telah mendengar sabda-Mu ini, kami berharap, kami berjuang, hidup kami semakin hari akan semakin baik di hadapan Tuhan. Kami menyerahkan secara utuh di dalam kami menghayati, menggumuli di dalam proses pengecapan sabda Tuhan. Kami menyerahkan seutuhnya hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Hamba-Mu yang Kau utus untuk mengabarkan kabar sukacita ini, pun kami memohon Engkau berkenan tidak meninggalkan dia, karena hamba-Mu sadar, hamba-Mu manusia yang terbatas. Berikan petunjuk, berikan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga setiap sabda yang akan disampaikan itu benar-benar menjadi sabda yang hidup, sabda yang benar-benar menjadi kehendak Allah yang terjadi. Bersabdalah ya Allahku, ini kami milik-Mu, kami umat-Mu, kami siap menerima, merasakan, mengecap, mempergumulkan, dan kami siap untuk berjuang, untuk menyatakan dalam kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus, Sang Sabda sejati yang menyapa kami dalam diri manusia, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, bacaan yang akan bersama kita terima dalam ibadah saat ini ditulis di dalam Yohanes pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-51 sampai dengan ayatnya yang ke-58. Yohanes pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-51 sampai dengan ayatnya yang ke-58, yang demikian sabda firman Tuhan. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar
antara sesama mereka dan berkata, "Bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging Anak Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Yang berbahagia adalah kita umat milik Allah yang mau dengan sungguh-sungguh dan serius menghayati, merasakan, dan terus mengecap perkataan sabda Tuhan dalam kehidupan dan berjuang menyatakan itu sebagai wujud iman di dalam hidupnya bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kidung Jemaat 152, baitnya yang ketiga. Yesus, ku sambut sabdamu, terimalah pujian dan doa syukur dariku, bagai persembahan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita mengingat renungan minggu yang lalu yang disampaikan oleh Penatua Marwito, beliau bercerita tentang hal makanan. Dan pada saat ini, Yohanes 6 ayat 51 sampai dengan 58, itu juga menceritakan tentang masalah makanan, itu tentang roti hidup yang diberikan Tuhan kepada umat manusia. Sebelum kita bersama menggali tentang makna terdalam, berefleksi tentang apa maksud dan sesuatu yang dapat kita terima dari bacaan ini, ada sebuah cerita di mana ada seorang bapak yang sangat gemar sekali memakan pete. Tentu kita semua tahu, ketika kita menyebut nama pete, pasti yang langsung terbersit dalam pikiran kita adalah aroma yang sangat khas. Saking gemarnya bapak ini memakan pete tadi, seorang anak protes kepada dia. "Bapak, tolonglah, jangan makan pete lagi, karena aroma dari buah pete itu sungguh merasuk kemana-mana dan membuat hidung saya itu menjadi tidak nyaman." Protes seorang anak ini karena aroma yang khas dari buah pete yang tidak ia suka direspon dengan sederhana oleh seorang bapak tadi. Seorang bapak tadi mengatakan, "Kamu itu ya aneh, kan ya lumrah orang makan pete terus aroma yang keluar dari nafasnya itu adalah aroma pete. Orang makan pete kan ya lumrah kalau sedang buang air kecil, itu pun juga beraroma pete. Akan menjadi sesuatu yang tidak lumrah jika Bapak makan pete, tapi aroma yang keluar itu bukan aromanya pete. Dan bersyukurlah kamu, karena ketika kamu masih bisa mencium aroma pete itu, berarti kamu dalam kondisi yang baik-baik saja. Karena saat-saat ini, ketika orang sudah tidak bisa mencium aroma, maka orang itu bisa diindikasikan
dia terpapar virus corona. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, secara alamiah menjadi sesuatu yang sangat lumrah, sesuatu yang masuk dalam hidup kita, sesuatu yang masuk dalam diri kita, itu akan senada dengan apa yang keluar dari diri kita. Itu menjadi hukum alam yang sangat lumrah sebenarnya. Jadi apa yang masuk, ya itu yang seharusnya yang keluar. Nah, akan menjadi sesuatu yang tidak logis, akan menjadi sesuatu yang aneh jika antara sesuatu yang masuk dengan sesuatu yang keluar itu berbeda. Secara lahiriah itu adalah sesuatu yang sangat-sangat lumrah dan sangat-sangat normal. Itu masalah makanan secara jasmani. Itu masalah makanan secara lahiriah. Lantas pertanyaannya adalah bagaimana dengan kehidupan kita secara batin dan spiritual kita, iman kita bersama dengan Tuhan? Bukankah menjadi hal yang sama? Jika kita itu adalah orang-orang yang taat, jika kita adalah orang yang benar-benar mengenal Yesus, seharusnya sesuatu yang keluar dari diri kita adalah rasa taat dan rasa Yesus yang dilihat oleh orang banyak, yang dirasakan oleh sekitar kita. Menjadi hal yang sangat aneh ketika setiap saat kita itu selalu mengatakan terima kasih Tuhan. Ketika setiap saat kita selalu mengatakan haleluya. Ketika setiap saat kita mengatakan thanks God. Tetapi hidup kehidupan kita sama sekali tidak mencerminkan bagaimana Yesus itu dalam kehidupannya. Akan timbul sesuatu yang aneh dan timbul sesuatu yang tidak logis. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, bacaan Yohanes pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-51 sampai dengan ayatnya yang ke-58 merupakan sebuah pengajaran ataupun sesuatu yang diberikan Yesus yang terlihat aneh dan tidak lumrah. Karena jika itu dilihat dengan mata telanjang tanpa pikiran iman dan spiritual. Dikatakan di sana, Yesus mengatakan di ayat 51, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Secara awam, orang-orang Yahudi tadi tidak salah. Karena mereka, nyun sewu, belum mengalami perjumpaan secara sungguh bersama dengan Tuhan. Makanya mereka secara harafiah berkata di ayat 52, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Karena pikiran orang-orang Yahudi pada saat itu adalah daging secara fisik. Padahal yang dimaksudkan Yesus adalah dia itu adalah roti hidup yang benar-benar akan memberikan kelegaan kepada umat pada saat itu. Yesus adalah sebuah air kehidupan ataupun sumber kelegaan yang benar-benar akan memberikan sebuah ketentraman bagi mereka yang pada saat itu merasakan kerapuan, merasakan kelemahan, dan merasakan ketidakberdayaan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, akan tetapi maksud yang diungkapkan Yesus ini terkadang itu tidak dicermati dengan serius, tidak dicerna dengan iman, sehingga yang terjadi adalah timbul pertanyaan yang demikian tadi. Harapannya Yesus dalam kehidupan umat pada saat itu adalah hasil pencernaan dari perjumpaan mereka dengan Yesus, itu yang benar-benar diharapkan menimbulkan kelegaan dalam diri, yang pada akhirnya lingkungan di sekitar mereka,
keadaan di sekitar mereka, dan orang-orang di sekitar mereka itu pun juga mampu merasakan kelegaan di tengah kerapuhan dan ketidakberdayaan mereka. Inilah harapan Yesus yang ingin diungkapkan pada mereka saat itu tentang makna akulah roti hidup. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, jelas nyata bahwa roti hidup yang dimaksudkan oleh Kristus itu bukan sesuatu barang, bukan sesuatu yang berbentuk roti secara sungguh ataupun daging Yesus secara harafiah. Tetapi yang dimaksudkan Yesus adalah bagaimana pengajaran, pola hidup, dan perjalanan kehidupannya. Itulah yang seharusnya dicerna oleh umat manusia sehingga mereka benar-benar mampu merasakan sebuah kelegaan dan keselamatan yang sejati. Saudaraku yang terkasih, akan menjadi sesuatu yang sangat aneh, akan menjadi sesuatu yang tidak logis, seperti cerita seorang bapak dan anak tadi. Ketika timbul sebuah pertanyaan besar, ada seorang yang setiap hari itu mencerna Yesus. Setiap hari dia mengatakan terima kasih Tuhan, dia bersyukur kepada Tuhan, dia selalu merasakan bagaimana kedekatannya bersama Tuhan. Dia bisa dikatakan orang yang sangat terlihat saleh dalam kehidupannya. Bisa dikatakan dia sampai kenyang mencerna Yesus itu. Akan tetapi, jika dilihat dalam kehidupan sehari-hari, tidak pernah muncul aroma-aroma yang menggambarkan bahwa dia itu mencerna Yesus. Tidak mampu dirasakan apa dampak dari dia itu menghayati dan mencerna Yesus. Nah, dari perkara peristiwa ini mungkin kita melihat banyak orang yang berlaku demikian. Tetapi akan lebih baik jika kita melihat diri kita secara pribadi. Mari bersama kita bertanya dalam diri kita. Jika ada perlakuan laku hidup yang demikian, mari bertanya, benarkah saya itu mencerna Yesus dengan serius? Atau jangan-jangan saya hanya pura-pura mencerna Yesus? Atau jangan-jangan saya mencoba untuk mengecap Yesus, tetapi rasanya tidak enak. Pada akhirnya saya memuntahkannya. Mari bersama kita secara serius merasakan hal yang demikian. Sejauh mana relasi kita mencerna Dia dalam kehidupan ini. Dan perlu diingat saudaraku yang terkasih, bahwa mencerna Yesus itu sama dengan orang gayemi. Yang dimaksudkan gayemi itu bukan sekali selesai sempurna. Tetapi gayemi itu adalah proses yang akan terus-menerus dilakukan secara ajak. Sampai kapan? Sampai kita tutup usia. Sehingga pencernaan akan Yesus itu bukan perkara yang satu kali jadi, tapi pencernaan akan Yesus itu adalah perkara yang akan terus-menerus dilakukan secara serius dan sungguh-sungguh dalam kehidupan ini. Mari saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, terlebih pada saat ini, kita yang telah memasuki masa minggu pembangunan GKJW, mari bersama kita bagian dari GKJW ini benar-benar memberikan sebuah pertanyaan dalam diri kita. Yang pertama adalah, sejauh mana sebenarnya saya itu mengecap Yesus yang berdampak dalam diri saya dan juga bagi gereja Kristen Jawi Wetan ini. Saya mengulangi sekali lagi, sejauh mana saya mengecap dan mencerna Yesus yang nantinya berdampak pada diri saya dan juga berdampak pada GKJW ini. Dan yang kedua, sejauh mana konsistensi diri saya mengecap Yesus itu. Saya hanya mengecap sekali dan selesai, atau kita mau untuk mengecap secara terus-menerus. GKJW dalam langkah hidupnya, dalam langkah perjalanan pelayanannya di bumi Jawa Timur ini tidak baik-baik saja. GKJW pernah mengalami masa kepahitan,
Dan oleh karena itu, jika kita pada saat ini merasa bahwa GKJW, khususnya kita yang ada di Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Jatiringin ini, merasa gereja ini adalah rumah kita, mari bersama kita perjuangkan gereja ini tetap nyata untuk terus mengabarkan kabar sukacita. Langkahnya sederhana, mari menggayemi Yesus dalam hidup ini. Sehingga orang-orang di sekitar kita pun merasakan aroma Yesus yang sungguh-sungguh melegakan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari bersama kita respon renungan ini dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 145, baitnya yang pertama. Salah satu wujud pengakuan kita, keseriusan iman kita di hadapan Tuhan, mari kita nyatakan seriusan iman itu di dalam pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan bersama memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan di dalam kita mengumpulkan persembahan. Adapun sabda Tuhan yang mendasari di dalam kita akan mengumpulkan persembahan ditulis dalam Ibrani 13, ayatnya yang ke-15, yang demikian sabda Tuhan. Sebab itu marilah kita, oleh Dia, senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Amin. Bersama kita mengumpulkan persembahan dengan kita bersama memuji memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 222b, baitnya yang pertama, sampai kita selesai mengumpulkan persembahan. Mari bersama kita masuk dalam keteduhan, kita bersama masuk di dalam doa syafaat, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sapaan-Mu yang boleh terus mengingatkan kepada kami, yang terus mengajak kami untuk meneliti dan melihat diri kami secara jujur.
Ajari kami Tuhan untuk secara sungguh-sungguh memang kami mencerna, mengecap Kristus dalam kehidupan kami yang benar terwujud nyata, terlihat dampak aroma nyata Kristus di lingkungan, keadaan, dan orang-orang di sekitar kami. Ajari kami Tuhan, bukan hanya sekedar untuk pura-pura mencerna Engkau, sehingga kami terlihat baik, terlihat saleh dan terlihat taat, tapi tidak ada dampak apapun yang kami nyatakan dalam kehidupan di sekitar kami. Terlebih, pada saat ini kami memasuki masa pembangunan GKJW. Tuhan, GKJW adalah rumah kami, di mana GKJW memberikan wadah kepada kami untuk kami bisa berjumpa dengan Engkau. Oleh karena itu Tuhan, ajari kami umat-Mu, khususnya kami warga Pasamuan Jatiringin, benar-benar menyadari bahwa wadah rumah ini haruslah kami jaga, haruslah kami lestarikan, dan benar-benar kami pergunakan sebagai sarana untuk menyatakan berkat sukacita dan kabar bahagia bagi mereka, orang-orang yang belum mengenal Tuhan dalam kehidupannya. Kami sadar Tuhan, bahwa mengecap Engkau, mencerna Engkau dalam kehidupan ini, itu bukanlah perkara yang satu kali selesai dan sempurna. Tetapi itu adalah usaha yang terus-menerus harus kami lakukan sepanjang hidup kami. Kami sadar ada sebuah kerentanan di mana kami akan jatuh pada sebuah kejenuhan dan kebosanan, bahkan kami jatuh pada sebuah kelelahan. Oleh karena itu Tuhan, kami memohon penguatan dan tuntunan dari Engkau secara pribadi. Kami berserah diri ya Allah di dalam kuasa-Mu untuk terus Engkau mendampingi kami di dalam kami mencerna setiap pengajaran dan teladan laku hidup Kristus dalam hidup kami. Saat ini kami berdoa ya Allah, bagi keberadaan seluruh keluarga kami, mereka yang saat ini berbeban berat dengan pergumulan mereka, ataupun mereka yang saat ini bersuka cita karena pemeliharaan Tuhan yang semakin nyata mengalir dalam kehidupan mereka. Kami serahkan mereka seutuhnya, keluarga kami ini dengan dinamika hidup mereka hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Bagi mereka yang berbeban berat, Tuhan berkenan memberikan titik terang dan jalan keluar. Bagi mereka yang saat ini bersuka cita, ya Allah, ajari mereka untuk tidak lupa bagaimana cara bersyukur di hadapan-Mu. Kami menyerahkan seutuhnya keluarga-keluarga kami ini hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Bapa di surga, kami pun menyerahkan seutuhnya keberadaan pelayan-pelayan jemaat teristimewa, tugas panggilan yang Kau berikan kepada seluruh pelayan, terlebih di tengah masa himpitan dan masa pandemi ini. Ajari kami Tuhan sebagai pelayan untuk benar-benar menyatakan, mewujud nyatakan setiap identitas kami sebagai pelayan-pelayan-Mu ini, agar tugas panggilan istimewa yang Tuhan berikan kepada kami itu bukan sekedar menjadi tugas panggilan yang menempel, menyemat di dalam diri kami, tetapi tugas panggilan itu benar-benar kami hayati secara serius di dalam langkah perjalanan kehidupan ini. Bagi setiap pelayan-pelayan-Mu yang sungguh-sungguh benar menyerahkan hidup mereka di hadapan Tuhan, kami percaya Tuhan tidak menegakan mereka. Bapa yang baik, jika memang Kau melihat kami sebagai pelayan-pelayan ini, ada sesuatu hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, baik tata cara hidup kami, pikiran kami, perkataan kami, yang semuanya mendukakan hati Tuhan, kami mohon pengampunan. Kami menyerahkan secara utuh persembahan yang telah kami kumpulkan bersama, Tuhan berkenan menyucikan dan memberkatinya. Lingkungan kami, keadaan sekitar kami, secara umum bangsa negara Indonesia ini, terlebih kami yang pada saat ini harus menjalani hari-hari kami di masa-masa PPKM. Bapa, kami memohon kesejahteraan, keamanan, senantiasa terus Tuhan berikan kepada kami,
di dalam lingkungan keadaan kami berada dan kami menjalani kehidupan ini. Terima kasih ya Allahku, terima kasih. Segala harapan, syukur dan syafaat kami ini, semuanya kami minta, kami gantungkan dan kami letakkan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Mari saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita melanjutkan perjalanan kehidupan kita sebagai umat milik Allah. Mari bersama kita terus memiliki sebuah janji dalam diri kita bersama dengan Tuhan untuk senantiasa berkenan, mencerna, mengecap, dan gayemi Kristus dalam hidup ini. Sehingga ketika kita secara serius mau seperti itu, akan ada aroma Kristus yang dirasakan oleh diri kita dan juga sekitar kita. Percayalah bahwa Tuhan tidak akan menegakkan saudara. Kidung Jemaat 466A, bait pertama dan baitnya yang kedua. Ya Tuhan, isi hidupku dengan anugerah, supaya dalam diriku cita-Mu nyatalah. Janganlah hanya bibirku ataupun hatiku, seluruh hidup jadilah pujian bagi-Mu. Dengan segala kerendahan hati, arahkan batin, pikiran, dan jiwa saudara di hadapan Tuhan. Bersama-sama terimalah berkat darinya. Allah sumber kehidupan, Tuhan Yesus Kristus sumber cinta dan keselamatan, Sang Roh Kudus sumber hikmat dan kebijaksanaan, menguatkan, mengalir, membersamai kehidupan saudara untuk semakin serius mencerna, mengecap, merasakan Yesus dalam kehidupan saat ini, kekal selamanya. Amin. Kidung Jemaat 472, Haleluya, Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Ibadah selesai. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saat teduh bagi kita. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.